Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1101, Paviliun Xiambao tidak menyambutmu. Ye Guan dan Yang Yian dalam keadaan tegang dan tegang. Mereka pernah mencuri roti milik orang lain, terutama Yang Yian, yang memegang erat lengan Ye Guan dengan tangan kirinya, menundukkan kepalanya, dan tidak berbicara. Karena dia tidak hanya merampok satu kali, dia merampok berkali-kali. Melihat wanita itu dan Fuji tampak sedikit bingung, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya." Bibi Jiao tersenyum dan berkata, "Mungkin aku salah mengingatnya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menarik Fuji yang duduk di sebelahnya, lalu berlutut tepat di depan Ye Guan dan Yang Yian. Ye Guan buru-buru berdiri, lalu mengangkat telapak tangannya pelan, lalu sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka berdua. Ye Guan tertegun, "Bibi Jiao, apa yang kamu lakukan?" Bibi Jiao berkata dengan serius, "Tuan Ye, Fujiku mengatakan kepadaku bahwa dia mampu mewakili King Zhou dalam perang karenamu. Tanpamu, dia tidak akan ada. Aku seorang wanita dan aku tidak mengerti apa yang kalian para kultivator bicarakan. Aku bersujud kepadamu." Setelah berkata demikian, dia hendak berlutut lagi, namun dia tertahan oleh niat pedang Ye Guan dan tidak dapat berlutut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bibi Jiao, tidak perlu melakukan ini." Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Fuji yang berdiri di sampingnya. Fuji buru-buru membantu Bibi Jiao dan berkata dengan lembut, "Bu, kita makan dulu ya." "Makan dulu?" Bibi Jiao tersadar dan mengangguk cepat. Ya, ayo makan dulu. Kemarilah. Ini roti kukus yang baru saja aku buat hari ini. Aku menggunakan daging terbaik. Kemarilah, cobalah." Sambil berbicara, dia menyerahkan sekeranjang roti kepada Ye Guan dan Yang Yian. Ye Guan dan Yang Yian saling berpandangan, dan akhirnya, masing-masing dari mereka mengambil satu. Setelah makan, Ye Guan dan Yang Yian pergi. Bibi Jiao jelas sangat senang karena Ye Guan dan Yang Yian menghabiskan semua hidangan yang dimasaknya. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil beberapa roti saat pergi. Bibi Jiao berkata sambil membersihkan meja, "Xiao Ji, temanmu orang penting." Fuji menatap Bibi Jiao. "Bu." Bibi Jiao tersenyum dan berkata, "Itu intuisiku. Kamu bisa dihargai olehnya, yang merupakan kehormatan besar bagi keluarga Fu kita. Aku belum membaca banyak buku, tetapi aku tahu satu hal, ingatlah kebaikan dalam hidup. Kamu harus bekerja keras di masa depan untuk membalas kebaikan orang lain. Mengerti?" Fuji mengangguk. "Saya mengerti." Sambil berkata demikian, dia memandang Bibi Jiao. "Ibu, kamu dan tukang daging, paman, kalian harus mencari waktu untuk menyelesaikan masalah kalian." Bibi Jiao sedikit terkejut. Fuji berkata dengan lembut, "Jika bukan karena bantuan paman Butcher selama bertahun-tahun, siapa yang tahu seperti apa kehidupan ibu dan anak ini?" Bibi Jiao menundukkan kepalanya tanpa suara, dan air matanya tiba-tiba mengalir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud si tukang daging? Namun, dia tidak berani melakukan itu. Pertama, dia takut Fuji akan dirugikan. Dan kedua, dia tidak ingin menyeretnya ke bawah. Selain itu, Fuji agak menentang tukang daging saat itu. Oleh karena itu, dia tidak pernah berani berpikir mendalam tentang masalah ini. Dia tidak menyangka Fuji tiba-tiba mengatakan itu. Fuji tiba-tiba melihat keluar pintu. Di luar pintu, tukang daging bertelanjang dada itu bersembunyi di pintu dan diam-diam melihat ke dalam.
Fuji tersenyum dan berkata, "Paman Jagal, masuklah." Tukang daging itu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan masuk ke ruangan. Dia tersenyum canggung. "Xiaoji, ku dengar kau akan mewakili Qingzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou." Fuji mengangguk. "Ya." Si tukang daging langsung mengacungkan jempol dan berkata, "Hebat, hebat." Fuji tiba-tiba berjalan ke arahnya dan mengeluarkan sebotol pil. "Paman Jagal, ini pil yang kubawa dari Sekte Pedang. Pil ini bisa menyembuhkan demam tifoidmu." Si tukang daging berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bibi Jiao tiba-tiba menendangnya dan bertanya, "Kenapa kamu masih berdiri di sana?" Si tukang daging buru-buru mengambil botol obat. Tangannya gemetar. "Xiaoji." Fuji tiba-tiba berkata, "Tolong luangkan waktu untuk menyelesaikan semuanya." Si tukang daging masih sedikit bingung. Adot apa yang terjadi? Bibi Jiao melotot ke arah tukang daging, lalu menatap Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kami akan melakukannya setelah kompetisi Wanzhou." Fuji mengangguk. "Baiklah, aku akan melakukannya untukmu secara pribadi ketika saatnya tiba." Bibi Jiao tersenyum cerah. Si tukang daging masih sedikit bingung. Setelah Ye Guan dan Yang Yian meninggalkan rumah Fuji, mereka tiba di jalan. Yang Yian sedang makan roti. Saat sedang makan, dia tiba-tiba berhenti. Ye Guan menatapnya dan tersenyum. "Ada apa?" Yang Yian mendongak ke arah Ye Guan dan berkata, "Roti ini tampaknya jauh lebih lezat dari sebelumnya." Ye Guan menggigit roti itu dan berkata sambil tersenyum, "Memang jauh lebih lezat." Yang Yian menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Dulu aku mencuri rotinya karena aku tahu dia tidak akan pernah melapor ke polisi. Aku salah." Ye Guan tiba-tiba mengusap kepala kecil Yang Yian dan berkata lembut, "Ini bukan salahmu, ini salah era ini salahku." Ledakan, begitu suara itu jatuh, pedang perintah di cincin Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat, dan terdengar suara pedang dari dalam cincin. Pada saat ini, niat pedangnya yang bersifat ketertiban langsung meningkat ke alam master pedang. Naik level, Ye Guan terdiam. Pada saat ini dia tiba-tiba mengerti bahwa niat pedangnya terkait dengan keadaan pikiran dan ketertiban ini. Yang Yian tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan bertanya dengan bingung, "Apakah ini salahmu?" Ye Guan menarik kembali pikirannya dan tersenyum tipis. "Tentu saja, jika aku bertemu denganmu lebih awal, kamu tidak akan hidup sesulit ini." Yang Yian berdiri di sana dengan linglung. Ye Guan mengusap kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Di depan ramai sekali. Ayo kita lihat." Sambil berbicara dia menarik Yang Yian menjauh. Kota Qingzu sangat ramai saat ini, jalanannya penuh sesak dengan orang. Untungnya, kota Qingzu kemudian diperluas. Kalau tidak, kota ini tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Yang Yian jelas sangat senang hari ini. Dia menarik Ye Guan untuk makan di sana-sini, dan dia memiliki setumpuk makanan di tangannya. Saat mereka berjalan-jalan, mereka tiba di Paviliun Xiambao. Daerah tempat Paviliun Xiambao berada adalah tempat paling makmur di seluruh kota Qingzu. Orang-orang dari Wanzhou akan datang ke sini untuk bermain, dan orang-orang kaya akan datang untuk menghabiskan uang. Selama Anda punya uang, pada dasarnya Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan di sana. Ada pepatah di antara orang-orang, selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Paviliun Xiambao. Meskipun Ye Guan tidak ingin memasuki Paviliun Xiambao, Yang Yian ingin masuk dan melihat-lihat. Dia tidak punya pilihan selain menemaninya masuk. Paviliun Xiambao memiliki 9 lantai.
Selain lantai pertama yang beberapa areanya digunakan untuk menangani berbagai bisnis, paviliun ini juga menyediakan berbagai layanan hiburan, seperti menyelenggarakan jamuan makan, lelang, sauna, dan pemandian. Singkatnya, semuanya tersedia. Yang Yian belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya. Begitu masuk, dia dikejutkan oleh dekorasi mewah di depannya. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia takut seseorang akan menginjaknya dan melukainya, karena lantai di bawah kakinya dilapisi dengan batu-batu khusus, yang terlihat sangat berharga. Seolah melihat sesuatu, Yang Yian tiba-tiba menunjuk ke salah satu dinding dan berkata, "Wow, lihat." Ye Guan melihat ke dinding. Ada sebuah batu terang tergantung di dinding. Batu itu sebesar semangka dan memancarkan cahaya bulan yang redup. Batu itu sangat indah. Yang Yian berkedip, "Apa itu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Batu cahaya bulan, khusus digunakan untuk penerangan." Yang Yian bertanya dengan serius, "Mahal, kan?" Ye Guan mengangguk, "Harganya pasti agak mahal." Yang Yian melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah ini semua dari keluarga dekan?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Yang Yian tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. "Dekan punya begitu banyak uang, bisakah dia menghabiskan semuanya?" Ye Guan, Yang Yian terkekeh, "Saya yakin dia tidak akan mampu menghabiskan semuanya. Saya benar-benar ingin membantunya menghabiskannya." Ye Guan tertawa, "Akan ada kesempatan di masa depan." Mereka berdua berjalan-jalan dan tiba di lantai 2. Tetapi ketika mereka hendak masuk, mereka dihentikan oleh seorang pelayan. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, ini adalah restoran prasmanan. Kalian perlu membayar 10 kristal roh untuk masuk, 10 per orang." 10 per orang, ekspresi Yang Yian langsung berubah. Dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa 20 kristal roh sudah cukup untuk membeli banyak roti. Pada saat ini, Ye Guan telah mengeluarkan 20 kristal roh dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Yang Yian dengan cepat meraih lengannya. "Tidak." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal lezat di sana. Mari kita coba, kali ini saja." Ketika Yang Yian mendengar tentang banyaknya makanan lezat, dia sangat tergoda. Tetapi dia merasa lebih tertekan. Mereka baru saja membeli banyak makanan di luar dan hanya menghabiskan beberapa lusin koin perak. Tepat ketika Yang Yian merasa tertekan, Ye Guan telah menariknya masuk ke restoran. Restoran itu sangat besar dan didekorasi dengan sangat indah. Begitu dia masuk, perasaan hampa tiba-tiba menyerangnya. Wow, Yang Yian sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia belum pernah ke tempat seperti itu. Di hadapan mereka terdapat sebuah panggung batu yang sangat lebar. Di atasnya ditaruh segala macam makanan, yang semuanya tampak sangat mewah. Ye Guan menarik Yang Yian ke samping, mengambil piring dan menyerahkannya kepada Yang Yian. Lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa mengambil makanan apapun yang ada di dalamnya. Ayo, pergi dan lihat apakah ada yang kamu suka. Makanlah apapun yang kamu mau." Sambil berbicara, dia pun mengambil piring dan berjalan ke sisi yang lain. Makanannya banyak sekali, dan sangat lengkap, termasuk burung dan binatang buas. Selain itu, semuanya dimasak sesuai dengan metode Bima Sakti. Oleh karena itu, makanannya sangat lezat dan banyak orang datang untuk memakannya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sering dikunjungi oleh banyak orang penting di Qingsu. Beberapa saat kemudian, Ye Guan menemukan Yang Yian membawa piring. Ketika dia melihat makanan di piring Yang Yian, dia tercengang. Hanya ada 5 roti di piring Yang Yian, 5 roti. Ye Guan tersenyum dan berkata,
Mengapa kamu hanya mengambil roti saja? Yang Yian tersenyum tipis. Aku tidak mau makan apapun lagi. Ye Guan sedikit penasaran. Kenapa? Yang Yian ragu sejenak. Lalu berkata, setelah makan makanan lezat, aku khawatir aku tidak akan suka makan roti lagi. Ye Guan sedikit terkejut. Ia mengusap kepala kecil Yang Yian dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Tapi kami sudah membayar uangnya. Jika kami tidak memakannya kembali, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Yang Yian memikirkannya, lalu berkata, sepertinya begitu. Ye Guan tersenyum, lalu mengambil lobster besar di sampingnya dan meletakkannya di piring Yang Yian. Makan ini, ayo, aku akan mengupasnya untukmu. Sambil berbicara, dia mengajak Yang Yian mencari tempat duduk dan duduk. Setelah beberapa saat, dia mengupas lobster besar dan menyerahkannya kepada Yang Yian. Yang Yian mengambil daging lobster dan menggigitnya pelan. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah enak? Yang Yian mengangguk cepat, enak sekali. Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Ye Guan menoleh dan melihat seorang wanita menatap mereka dengan tatapan tidak bersahabat. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun merah muda-muda. Penampilannya biasa saja, tetapi dia tampak sedikit jahat. Ye Guan sedikit bingung, apa yang terjadi di sini? Wanita itu bertanya dengan marah. Apa? Kamu tidak tahu ada orang di sini? Ye Guan mengerutkan kening dan melirik ke meja. Tidak ada makanan di atasnya. Ye Guan hendak berbicara ketika seorang manajer pavilion Xiambao datang dan membungkuk hormat kepada wanita itu. Nona Qin, saya minta maaf. Itu adalah kelalaian kami. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan sedikit malu. Tuan, kursi ini sudah dipesan, Anda tahu. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke sebuah tanda merah di atas meja. Pesan tempat Anda? Ye Guan tiba-tiba tersadar, lalu menatap wanita itu. Maaf, aku dan adikku baru pertama kali makan di sini, jadi kami tidak mengerti hal-hal ini. Ayo kita pergi ke tempat lain sekarang. Sambil berbicara, dia mengangkat piringnya dan piring Yang Yian dan hendak pergi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berkata, tidak perlu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan dan Yang Yian. Ia menatap Ye Guan dan Yang Yian dan berkata, kalian berdua, pavilion Xiambao tidak menyambut kalian. Silakan pergi sekarang. Segera. Ye Guan, bab 1102, tidak apa-apa untuk menginjaknya. Meninggalkan pavilion Xiambao, mendengar perkataan lelaki tua itu, Ye Guan tertegun sejenak. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu mungkin karena wanita tadi. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Yian akan dikeluarkan dari pavilion Xiambao karena masalah sepele. Kapan pavilion Xiambao menjadi begitu sombong dan tidak masuk akal? Ye Guan tidak marah, tetapi berkata dengan serius, kami sudah membayar uangnya, bagaimana mungkin kalian mengusir kami tanpa alasan? Selain itu, pavilion Xiambao memiliki aturan bahwa setiap orang yang datang adalah tamu. Selama tamu tersebut tidak membuat masalah yang tidak masuk akal, pavilion Xiambao harus memperlakukannya dengan sopan. Kalian. Orang tua itu tiba-tiba menyela. Semua hak interpretasi adalah milik pavilion harta karun abadi. Apakah ada masalah? Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Orang tua itu berkata dengan tidak sabar, kamu bisa pergi sendiri, atau kami akan meminta kamu pergi.
Ye Guan melirik ke arah kursi dekat jendela yang tidak jauh di belakang lelaki tua itu. Wanita itu sedang duduk di sana. Di seberang wanita itu duduk seorang pria dengan jubah brokat yang mewah. Keduanya sedang berbicara dan tertawa saat itu. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, wanita itu juga menatapnya. Saat melihatnya, alisnya tiba-tiba berkerut. Lelaki tua di depan Ye Guan juga merasakan tatapan wanita itu, dan wajahnya langsung berubah. Dia melambaikan tangannya, dan dua penjaga dari paviliun Xiambao segera datang. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, ayo pergi sekarang." Sambil berkata demikian, dia menarik Yang Yian dan berjalan keluar. Yang Yian dengan cepat mengambil beberapa roti di atas meja ke dalam pelukannya. Adegan ini dilihat oleh para pengunjung restoran dan langsung menimbulkan tawa. Tawa mereka tentu saja agak kasar. Yang Yian memegang roti dan menatap Ye Guan dengan gugup. Dia tahu bahwa dia mungkin telah mempermalukan Ye Guan dan takut dia akan menyalahkannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil lobster dari piring, dan kemudian mengambil kaki domba panggang dari piring. Dia menatap Yang Yian dan menyeringai, "Kita sudah membayar untuk ini. Kita tidak boleh kehilangan uang. Ayolah, kamu masih punya roti." Yang Yian langsung tersenyum dan cepat-cepat mengambil roti yang tersisa, dan orang banyak pun tertawa lagi. Begitu saja, Yang Yian dan Ye Guan diusir dari paviliun Xiambao di bawah tatapan semua orang. Setelah melihat Ye Guan dan Yang Yian meninggalkan paviliun Xiambao, lelaki tua itu berjalan ke wanita di dekat jendela, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Nona Qinran." Qinran, keluarga Qin, kekuatan terkuat di Qingzhou adalah akademi dan sekte pedang. Diikuti oleh keluarga An dan keluarga Ye. Selain keempat kekuatan utama ini, kekuatan berikutnya adalah keluarga Qin dan keluarga Tuoba. Alasan mengapa dia ingin menyenangkan wanita di depannya adalah karena keluarga Qin telah menitipkan sejumlah besar uang di sini melalui dia. Setoran ini cukup untuk membuat posisinya sebagai manajer stabil seperti batu, atau bahkan melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, keluarga Qin bukanlah pelanggannya, melainkan orang tua angkatnya. Wanita muda bernama Qinran itu melirik lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Zhao Ye yang bertanggung jawab, ini hanya sebuah jabatan, aku tidak memintamu untuk mengusir mereka." Zhao Ye tersenyum tipis, "Di paviliun Xiambao saya, siapapun yang membuat keluarga Qin tidak nyaman, saya akan membuat mereka tidak nyaman." Qinran jelas puas dengan jawaban Zhao Ye dan tersenyum, "Pergilah dan sibukkan dirimu." Zhao juga membungkuk sedikit, lalu mundur. Dia memerintahkan seseorang untuk membawakan beberapa makanan ringan yang lezat. Pada saat ini, pria berjubah brokat yang ada di seberang Qinran tiba-tiba berkata, "Kakak ketiga, ini hanya posisi, tidak perlu melakukan ini." Qinran sedikit mengernyit. "Apa?" Pria berjubah brokat itu berkata dengan serius. "Sekarang Qingzhou penuh dengan orang baik dan jahat. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Kepala keluarga pernah memberitahu kita bahwa ketika kita keluar, kita harus lebih baik kepada orang lain dan tidak terlalu bermusuhan dengan orang lain. Kita harus tahu bahwa perbuatan jahat akan membawa hasil yang buruk. Meskipun keluarga Qin saya memiliki pengaruh kecil di Qingzhou, itu bahkan bukan setitik debu di seluruh alam semesta Guangxuan." Pada titik ini, melihat wajah Qinran menjadi gelap, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Lupakan saja, mereka berdua terlihat seperti orang biasa, tidak masalah jika kamu menginjak mereka." Baru saat itulah senyum muncul di wajah Qinran. Di luar gerbang paviliun Xiambao,
Ye Guan dan Yang Yian duduk di tangga batu di dekatnya. Yang Yian memakan roti dalam satu gigitan sementara Ye Guan sedang mengupas lobster. Yang Yian tiba-tiba berkata, "Roti ini tidak seenak roti buatan Bibi Jiao." Ye Guan menoleh ke arah Yang Yian, dan Yang Yian berkata dengan serius, "Benar, ini tidak seenak buatan Bibi Jiao, tapi di dalamnya sangat mahal." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Orang kaya tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak, tapi kualitasnya." Yang Yian sedikit bingung, apa maksudnya, kelas atas? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Itu berarti wajah." Yang Yian berkedip, "Oh." Ye Guan tersenyum, lalu merobek sepotong lobster yang telah dikupasnya dan menyerahkannya kepada Yang Yian. "Makanlah." Yang Yian mengambil daging lobster itu dan tersenyum manis. Ia memasukkan daging lobster itu ke dalam roti dan menggigitnya. Baozi dengan lobster, Ye Guan tertawa, "Saudara Ye." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah An Mujin. Di sebelah An Mujin ada seorang pria berpakaian putih. Ye Guan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara An, sungguh kebetulan." An Mujin tersenyum dan berkata, "Aku membawa saudara Gu untuk makan malam." Sambil berbicara, dia buru-buru memperkenalkan Ye Guan kepada lelaki di sampingnya. "Saudara Gu Yun, ini saudara Ye Yang, dari sekte pedang kami." Pria bernama Gu Yun itu memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Apakah itu saudara Ye yang memenangkan tempat pertama di sekte dalam sekte pedang? An Mujin tersenyum dan berkata, "Tepat sekali." Gu Yun membungkuk sedikit, "Senang bertemu denganmu." An Mujin tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, saudara Gu Yun adalah kepala Akademi Seni Bela Diri Akademi Guangxuan Yunzu. Saya bertemu dengannya saat saya pergi berlatih. Dia baru saja tiba di Qingzhou. Jadi saya membawanya ke sini untuk mencicipi keterampilan memasak koki Paviliun Xiambao. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda dan Nona Yian. Kebetulan saja kami bertemu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kami tidak membutuhkannya. Kalian pergi saja makan." An Mujin sedikit terkejut, dan hendak berbicara ketika Yang Yian di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kami baru saja diusir." Ditendang keluar, wajah An Mujin tiba-tiba menjadi gelap. "Kakak Ye, apa yang terjadi?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Kakak An, Kakak Gu, pergilah makan. Kita akan bertemu di lain hari." Setelah berkata demikian, dia membawa Yang Yian pergi. An Mujin mengerutkan kening dalam. Gu Yun melirik Ye Guan dan Yang Yian yang pergi tanpa mengatakan apapun. Di kejauhan, Yang Yian menoleh ke arah Ye Guan. "Jika kita ikut masuk bersama mereka, Tuan An itu pasti akan membantu kita menghajar mereka, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, tenang." Meskipun dia tidak tahu di tingkat mana keluarga Qin berada, tidak diragukan lagi bahwa di Qingzhou, keluarga An dan keluarga Ye adalah nomor satu. Yang Yian sedikit bingung, kalau begitu, mengapa kita tidak mengikuti mereka? Ye Guan mengusap kepala kecil Yang Yian dan berkata sambil tersenyum, "Karena kami tidak dapat menyelesaikan masalah, kami mengikuti saudara An dan yang lainnya masuk. Mereka takut pada keluarga An, jadi mereka pasti akan meminta maaf kepada kami. Tetapi bagaimana kalau begitu? Kalau begitu, akan seperti ini di masa mendatang. Berpura-pura itu hal yang sederhana, tetapi tidak ada artinya. Menyelesaikan masalah adalah hal yang mendasar. Suatu hari, kami akan kembali untuk makan." Jadi begitu, Yang Yian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu tidak ingin orang lain berpura-pura. Kamu ingin kembali dan berpura-pura sendiri, kan?"
Wajah Ye Guan menjadi gelap. Oke, kau benar-benar tahu rencanaku. Aku akan membunuhmu untuk membungkammu. Yang Yian mengernyit dan berkata, aku tidak takut. Ye Guan tertawa. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota. Kota Qingzhou sangat ramai saat itu, dan jalan-jalannya penuh dengan orang. Sesekali, sekelompok pengawal Guangxuan yang memegang tombak akan muncul di jalan dan berbaris lewat. Akademi Guangxuan Qingzhou sangat mementingkan keamanan publik. Jika sesuatu yang buruk terjadi di kota Qingzhou, itu akan menjadi aib bagi seluruh Qingzhou. Demi tujuan ini, Akademi Guangxuan Qingzhou tidak hanya memindahkan beberapa pengawal Guangxuan dari akademi utama, tetapi juga memindahkan beberapa kultivator pedang yang kuat dari sekte pedang Qingzhou. Oleh karena itu, para kultivator pedang akan terbang di atas kota Qingzhou dari waktu ke waktu. Ye Guan merasa sangat emosional ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi alam atas. Skalanya kurang dari 1% dari sekarang. Harus dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, Akademi Guangxuan telah berkembang sangat pesat. Peradaban seni bela diri di berbagai negara telah meningkat pesat, dan semakin banyak monster dan jenius. Daftar jenius Wanzu sudah terbit. Pada saat itu, seseorang di lapangan tiba-tiba berteriak. Lalu semua orang berlari menuju ke suatu tempat yang tidak jauh. Yang Yian tiba-tiba berkata, ayo pergi dan lihat. Sambil berbicara dia menarik Ye Guan dan lari. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tembok kota dan melihat tirai cahaya di tembok dengan ratusan nama di atasnya. Mereka semua merupakan talenta terbaik dari masing-masing negara bagian. Yang Yian tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan gembira, lihat, lihat, itu namamu. Ye Guan melihat ke arah yang ditunjuk Yang Yian, dan melihat kata-kata, Ye Yang, tertulis pada baris keempat di bawah nama Qingzhou. Di atasnya adalah An Mujin, Chen Tianchen, dan Ye Zuxin. Chen Tianchen, Ye Guan tahu nama ini. Dia adalah kepala sekolah seni bela diri Akademi Guangxuan Qingzhou. Ye Guan melihat ke arah Nanzhu, dan di baris pertama di bawah Nanzhu adalah Ye Chen. Kamu Chen, Ye Guan tersenyum tipis. Keluarga Ye juga melahirkan seorang jenius super. Setelah mencari beberapa saat, mereka berdua berjalan mengelilingi kota lagi. Akhirnya, ketika hari mulai gelap, mereka terbang kembali ke sekte pedang dengan pedang mereka. Setelah kembali ke sekte pedang, Ye Guan mengajari Yang Yian membaca sebentar, dan kemudian dia datang ke tempat pelatihan khusus itu. Ye Guan duduk bersila di tanah dengan tangan terlipat di lututnya. Setelah kompetisi Wanzu selesai, dia akan memasuki kantor pusat Akademi Guangxuan. Rumah sakit utama. Ye Guan tahu bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah selanjutnya. Tapi dia percaya diri, suatu malam telah berlalu. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, Ye Guan keluar dari tempat latihannya. Ia kembali ke halaman dan mendapati Yang Yian sudah menunggu di sana. Melihat Ye Guan, Yang Yian menyeringai. Ye Guan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Yang Yian meletakkan tangannya di tangan Ye Guan, dan saat berikutnya, Ye Guan terbang dengan pedangnya dan menghilang ke langit bersamanya. Kompetisi Wanzu dimulai hari ini. Bersambung.